Kali ini saya akan membahas film horor tragedi menyeramkan di dalam pesawat. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Let's go, bro. Cerita diawali dengan para penumpang pesawat yang ingin menuju ke salah satu kota di Amerika Serikat. Namun kini pesawat mereka diterjang oleh badai dan kilatan petir. Dia adalah Liam, si pramugara, dan rekannya Alice, si pramugari. Dan ini adalah pasangan kekasih yang ingin bulan madu, yakni Brand dan Danny. Dan ini adalah pilot kita, Jack sebagai kapten dan Ryan sebagai kopilot gak salah ya namanya, atau apa? Awal-awal para penumpang masih pada normal, namun salah satu penumpang, kita panggil saja A, ini menekan-nekan tombol bantuan, sehingga datanglah Alice bertanya, ada apa kang? Terus si A meminta tolong untuk mengambilkan obatnya, namun obatnya ada di kargo-kargo gitulah, jadi gak bisa diambil gitu. Jadi si Alice menawarkan barang lain seperti selimut dan bantal agar si A tenang, namun si A menolaknya. Dia adalah tentara yang ingin pulang ke rumah, kita panggil saja Max, dan di pinggirnya itu mungkin hanya kenalan di pesawat saja ya. Kita kembali lagi diperlihatkan kepada si A yang awalnya lagi berusaha untuk tidur, dia seperti melihat wanita bayangan. Bayangan wanita? Ya pokoknya bayangan wanita lah pokoknya, dari luar pesawat. Loh, dan tiba-tiba waduh, dengan kejadian itu membuat semua penumpang panik mendengar ia berteriak. Setelah ditenangkan oleh Alice, si A ini malah nyelonong menuju ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, si A ini mengalami hal aneh. Dimulai lampu yang kelap-kelip sendiri dan muncul sosok wanita menyeramkan di cermin yang dimana hal itu membuat para penumpang panik karena si A berteriak. Di saat mau ditenangin lagi sama si Alice, dia ini malah ngomong mau keluar dari pesawat ini dan gak mau di sini. Emangnya angkot ya bisa request tempat berhenti? Karena si A ini sudah brutal, Tadeus pun menangkapnya. Si A pun dicekok dengan obat penenang, lalu dipindahkan duduknya di depan, sedangkan penumpang di depan pindah ke belakang. Jadi Tadeus ini seperti polisi udara itu atau apalah namanya ya, pokoknya polisi lah. Agar keadaan kembali tenang, Alice dan Liam pun membagikan minuman kepada penumpang. Namun ibu-ibu di pinggir Max malah minta makanan yang padahal kata Alice waktu makan nanti saja di bandara. Namun si ibu ini udah lapar guys. Jadi Alice pun memberikan salad sebagai pengganjal perut. Thank you, sir, for sharing your peanuts. Of course. Di sini Denny bercerita kepada Brand bahwa dia ini dulu waktu kecil sering banget melihat hal-hal goib gitu, ya ngelihat jurig lah gitu. Jadi dengan kejadian yang ditimpa oleh si A tadi mengingatkannya pada masa itu, yang padahal kita juga nggak tahu ya tadi si A memang beneran ngelihat setan atau halusinasi karena panik doang. Tapi tiba-tiba si ibu pun mau muntah dan mau tahu apa yang dimuntahkan si ibu. Yang dimuntahkan si ibu adalah makanan salad yang sudah hampir jadi tai yang ada uletnya dong. Dan untahan itu dibersihkan oleh pramugari. Di sini Liam pun memeriksa semua salad dan benar saja semua makanannya berulat. Jadi apa sih ya ulat yang kayak belatung teh gitu? Padahal makanannya masih baru dan tadi kan gak ada uletnya. Masa iya makanan di pesawat busuk? Maka Liam pun mengabari kapten pilot akan hal ini. Kapten pun menyuruh Liam untuk menelpon pusat saja dan bertanya mengapa makanannya bisa busuk. Tiba-tiba listrik plus mesin pesawat mati total. Entah apa yang terjadi padahal tidak ada kerusakan. Pesawat pun jatuh ya orang mesinnya mati. Si kapten berusaha menyalakan mesinnya kembali tapi tidak bisa. Waduh ini mah hal mistisnya sudah kelewatan. Tapi untungnya pesawat kembali menyala pas udah mau terjun ke laut dan syukurnya penumpang beserta petugas masih selamat. Tapi di sini ada wanita yang mimisan, lantas ia pun ke kamar mandi untuk membersihkannya. Di dalam kamar mandi si wanita ini kita panggil saja Ana ya, mengalami hal yang aneh di saat lampu tiba-tiba padam dan di saat menyala lagi Ana berusaha keluar, namun anehnya pintunya malah hilang, malah rata gitu sama tembok. Udah mah di luar si Alice panik gitu kan, dan di saat Ana lagi panik ini tiba-tiba Anna pun pindah alam seolah-olah ia di bagasi. Alice yang bingung harus gimana pun ia meminta bantuan Tadeus. Di saat Tadeus mencoba membuka pintunya dengan linggis itu berhasil dan si Anna ternyata lagi nyempot di kamar mandi sambil ketakutan.
Di sini untungnya Alice berhasil menenangkan Anna, dan Anna pun bercerita apa yang tadi ia alami. Pada awalnya Thaddeus tidak percaya, namun setelah kejadian ini menimpa dua orang, ia baru mulai percaya. Di saat keadaan kembali tenang, Danny yang mendengarkan lagu pun tiba-tiba terkejut karena ada yang berteriak di handsetnya dan mengira itu ulah Bran. Namun Bran mengaku ia tidak melakukan apa-apa. Jadi Danny pun mendengarkan musik lagi, namun teriakannya makin keras yang berbunyi pembunuh, balas dendam lah, kayak gitulah pokoknya lah. Sampai-sampai telinga Danny berdarah. Namun ia mencoba untuk menghiraukan hal ini. Di sini Alice pun masuk ke ruangan pilot untuk melaporkan hal yang tadi terjadi, dan sepertinya di sini Alice memiliki hubungan dengan Jack ya kalau dilihat dari cara mereka mengobrol. Namun di saat masih pembahasan itu, Jack melihat bayangan hitam dari luar pesawat. Tapi Ryan dan Alice tidak melihat apa-apa, menganggap Jack hanya halusinasi karena kelelahan. Alice pun menyarankan untuk istirahat dulu timbang ada Ryan gitu kan. Namun Jack menolaknya. Di sisi lain Danny seperti kerasukan karena ia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya lalu pergi menuju kamar mandi dengan tatapan kosongnya, dan layar HP Bran pun tiba-tiba berubah jadi gambar USG. Sementara itu di kamar mandi, di saat Danny sudah kembali dan ingin mengambil sesuatu di dalam tasnya, tiba-tiba Danny pun kerasukan dan pindah alam sama seperti Anna tadi, dan ia pun bertemu wanita menyeramkan yang memegang anak bayi dan memberikan pesan ada pembunuh di pesawat ini. Lalu Danny pun tersadar lagi, dan di sini Danny pun ditenangkan oleh Bran. Namun si botak tidak terima atas kekacauan ini dan menganggap Danny lah penyebabnya. Bran tak terima kekasihnya disalahkan pun hampir saja membogem si botak. Namun untungnya keadaan ditenangkan oleh Max dan Thaddeus, tapi penumpang yang lain berspekulatif bahwa kejadian ini memang ada kaitannya dengan hal horor alias pesawat ini angker. Namun di sini Thaddeus menyangkalnya bahwa ini hanyalah kesalahan sistem dan efek psikologis bahwa kita terlalu panik oleh badai. Tapi di saat masih pada debat inilah muncul sosok wanita menyeramkan dari lorong yang sudah pasti itu Jurig. Namun tiba-tiba setan itu pun menghilang. Alice pun langsung melaporkan kejadian tadi pada Jack, namun Jack tidak percaya akan hal itu walaupun memang semua penumpang sudah melihatnya. Tapi tiba-tiba Ryan kerasukan dan mencekik Jack yang membuat pesawatnya oleng. Makin riwah aja. Namun untungnya datang Max yang langsung membawa Ryan ke kursi penumpang dan pesawat pun kembali normal. Pokoknya keadaan makin membingungkan, tapi di sini para penumpang sepakat bahwa ini adalah kejadian mistis, bukan kesalahan sistem, dan apa yang dialami Anna dan Danny adalah sebuah tanda dan sebuah pesan bahwa memang ada pembunuh di kapal ini dan ruh orang yang dibunuhnya itu gentayangan, dan mereka semua bersepakat akan turun ke bagasi pesawat karena Anna dan Danny itu mengalami hal aneh yang sama di saat mereka pindah ke alam lain seolah-olah ke bagasi. Si A pun ikut speak up untuk persoalan ini karena dialah sendiri yang merasakan awal-awal teror ini terjadi. Jadi Thaddeus pun melepaskan ikatannya. Singkat cerita, Max, Thaddeus, si A, dan Danny pun turun ke bagasi, dan di sana mereka mendapatkan petunjuk menuju ke sebuah tas yang isi dalam tas itu adalah sajam dan bukti-bukti pembunuhan. Dan apakah Anda tahu siapa pembunuh aslinya? Yap, kapten pilot lah pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan ini. Jadi makanya dia diserang tadi oleh Ryan yang kerasukan. Namun Jack ini tidak ingin mengakuinya dan menganggap ini hanya omong kosong. Tapi tiba-tiba Danny kerasukan dan langsung menyerang Jack. Untungnya ada Ryan yang langsung ambil alih pesawat, sedangkan Jack dipindahkan ke kursi penumpang. Dan tapi tiba-tiba pesawat oleng, dan itu menjadi kesempatan Jack untuk mengambil pistol Thaddeus dan yang terjatuh dan melepaskan ikatannya. Tapi tiba-tiba ia dikerumuni oleh semua roh wanita yang ia bunuh, dan inilah yang terjadi. Si A pun ikut speak up untuk persoalan ini karena dialah sendiri yang merasakan awal-awal teror ini terjadi. Jadi Thaddeus pun melepaskan ikatannya. Singkat cerita, Max, Thaddeus, si A, dan Danny pun turun ke bagasi, dan di sana mereka mendapatkan petunjuk menuju ke sebuah tas yang isi dalam tas itu adalah sajam dan bukti-bukti pembunuhan. Dan apakah Anda tahu siapa pembunuh aslinya? Yap, kapten pilot lah pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan ini. Jadi makanya dia diserang tadi oleh Ryan yang kerasukan. Namun Jack ini tidak ingin mengakuinya dan menganggap ini hanya omong kosong. Tapi tiba-tiba Danny kerasukan dan langsung menyerang Jack. Untungnya ada Ryan yang langsung ambil alih pesawat, sedangkan Jack dipindahkan ke kursi penumpang. Dan tapi tiba-tiba pesawat oleng, dan itu menjadi kesempatan Jack untuk mengambil pistol Thaddeus dan yang terjatuh dan melepaskan ikatannya. Tapi tiba-tiba ia dikerumuni oleh semua roh wanita yang ia bunuh, dan inilah yang terjadi.
Jack pun meot dan ruhnya ditarik oleh sekumpulan ruh wanita balas dendam itu. Sementara itu pesawat tiba-tiba susah dikendalikan akibat ada mesin bagian belakang yang rusak. Hampir saja pesawatnya menabrak gedung-gedung, namun untungnya pesawat berhasil mendarat darurat dan penumpang selamat. Ya, walaupun gedung bandara harus jebol ya. Film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah, jadi ini menurut saya ini teman-teman ya, bahwa si Alice ini memang punya hubungan dengan Jack gitu loh. Nah, posisinya kalau Jack nggak keburu ketahuan bahwa dia itu pembunuh, maka Alice ini akan menjadi target selanjutnya atau korban selanjutnya ya. Menurut saya ini mah ya. Dan di akhir film itu sebenarnya si Alice ini apa namanya memeluk si Ryan gitu kan ya, dan mungkin mungkin dia akan menjalani hubungan dengan Ryan gitu. Cuman tadi saya nggak masuk aja gitu klip videonya soalnya mepet banget gitu kan, dempet banget gitu. Ya mungkin itulah untuk alur cerita filmnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.